Terbang, Adaro digarap gegara kasus ini. Apakah masih kuatkah, Pak Firman? Kita akan ungkap ya mengenai dari saham Adaro pagi hari ini, ya. Kenapa kok saham Adaro itu terbang dan siapa bandarnya yang menggarap mengenai dari saham Adaro ini? Dan bagaimana strategi mengenai dari saham Adaro ini agar kita itu bisa cuan secara konsisten, ya, seperti itu. Oke, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Itu alasan kenapa kok saham Adaro bisa terbang. Ya, kita dapatkan dari investor.id bahwa saham Adaro naik terus tapi masih murah. Ya, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kita bisa dilihat bahwa saham Adaro ini kalau kita lihat ya, dia berada di MA5 dan juga di atas MA20, yang artinya bahwa saham Adaro ini tuh masih uptrend. Itu alasnya kenapa Pak Firman. Nah, jadi kemarin itu pas waktu saham Adaro di harga 2000-an ya, itu salah satu member kami yang masuk di kelas prioritas itu tak suruh untuk borong saham Adaro. Kenapa Pak Firman kok direkomendasikan sama Pak Firman? Ya, karena satu sisi beliau itu mau ketipu sama ya investasi bodong. Ya, investasi bodong yang menjanjikan return tinggi ya. Yang di situ kita itu ada proyek tapi kita masih terkendala mengenai dari produksinya, omong kosong ya. Yang namanya pasar kita itu nggak tahu, tapi secara histori itu kita bisa dilihat jejaknya ya. Apa Pak Firman yang menyebabkan saham Adaro ini tuh direkomendasikan Pak Firman bahwa ini dia bakalan terbang? Ya karena satu sisi yang saya lihat ya, bandarnya dari saham Adaro itu siapa? Ya, ini ya ada AK, BK, YU. Itu broker-broker yang profesional ya. Broker-broker yang biasa menggarap emiten ya, terbang setinggi mungkin. Itulah broker-broker itu. Nah, satu sisi yang miliki dari saham Adaro ini itu siapa sih? Ya ini AKBK ini biasa keluar masuk. Nah, makanya kalau saya pribadi yang ngikuti di para broker-broker ini. Ketika mereka itu inflow, ya ada inflow masuk, beng, saya beli tutup mata. Dengan catatan ini sahamnya bagus. Bagus itu dilihat dari mana Pak Firman? Ya, ini kita kembali ke laporan keuangan. Ya, kalau keuangannya itu dia membukukan return yang stabil, yang pokoknya emitennya itu untung lah. Kita nggak perlu cari PBV per, wah, ribet. Tak usah ribet Bapak Ibu. Ya, orang Bapak Ibu belinya itu di bawah 1 M kok. Ya, cari aja net income. Loh, apa pentingnya Pak Firman? Ini laba bersih. Kalau misalkan emiten tersebut ya laba bersihnya itu untung terus, ya sudah, kita ngikut aja ya. Tinggal nanti kita posisikan entry yang paling enak seperti itu. Karena untuk PE ratio, PBV dan lain sebagainya itu nggak jaminan untuk di tahun 2024. Kenapa Pak Firman? Karena zaman sekarang itu beda sama zamannya Pak Lok Keng Hong. Kalau dulu ya zamannya Pak Lok Keng Hong atau LKH, sorry saya nyebut LKH, itu memang media massa dan lain sebagainya, sistem tradingnya itu berbeda ya. Kalau dulu dagang itu pakainya tangan,
angkat tangan, kalian datang di kantor Bursa Efek Indonesia, angkat. Tapi kalau sekarang itu secara real time, ya. Karena satu sisi saya juga sharing pada mereka yang alumni tahun 2000, sorry, tahun 2000-an kayak gitu. Yang siap belinya itu satu lotnya 500. Ya, 500 lembar. Wah. Tapi kalau sekarang itu 100 lot. Nah, jadi seperti ini. Ya. Dan satu sisi kalau kalian itu apa namanya? Alirannya PBV kecil-kecil ya, ini ya rekomendasi. Ya, ini rekomendasi. Nah, kalau Pak Firman sendiri ya saya semua pakai alat-alatnya. Saya di market itu saya nggak ini ya, nggak radikal. Nggak radikal itu maksudnya gimana Pak Firman? Ya, jadi saya nggak melulu harus pakai laporan keuangan yang bagus, enggak. Ya, volatilitas harga harus patokan itu enggak. Terus secara analis teknikal enggak. Nah, jadi ya fleksibel. Market menjawab apa ya saya pakai itu. Makanya win rate saya itu ya tinggi. Ya, seperti itu. Nah, terus mengenai dari saham Adaro ini apa Pak Firman? Nah, di sini ya. Asingnya itu masuk. Ya. Jadi investor asing itu masuk dari saham Adaro sejak kapan? Tanggal 28 Juni. Ya. Sampai 18 Juli asingnya itu terus masuk. Nah, itu artinya apa? Bahwa saham itu bakalan naik. Ya. Apakah memang naik terus ya? Nanti dia akan naik. Karena untuk sekelas saham-saham Adaro ini tuh asing itu kalau ngelapak dari saham Adaro untuk perharinya itu bisa dapatkan kalau trading ya di atas 1 M. Loh, apa dasarnya Pak Firman? Karena Adaro ini tuh masuk di indeks LQ45. Apa sih Pak Firman pentingnya LQ45? Oh, ini penting. Jadi sangat penting bagi kalian yang apa namanya? Jumlah dananya itu besar. Jadi kalian nggak dikebulin para bandar, bandit-bandit kecil itu ya, para market maker yang garap ketika naikkan langsung bung hilang kayak gitu. Nah, biasanya kalau di member-member yang apa namanya, yang dananya gede itu ya, kita kalau trading ya sekelas kayak Adaro yang 1% atau 3% itu sekali kita hajar porsi besar, cuannya juga gede. Ya. Nah, kalau dihajar di emiter kayak ini Pak Firman, BSPK, ya kalian habis Bapak Ibu. Ya ngeklik aja kesusahan. Ya, pengen jual, akhirnya malah justru beli. Ya. Dan ketika telat, keburu pengen beli. Ya ketika masuknya di saham-saham ini dihabisin. Ya, tuh. Nah, nah kemarin juga BSPK ini juga menarik ya. Ini yang garap ini ya JP Morgan dan juga BD. Bukan siapa itu. Kembali lagi dari saham Adaro. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini penting yaitu masuk di LQ45 indeks saham syariah Indonesia. Yang mana kalau sahamnya volatilitasnya gede ya ini untung 3% masuk 1 M ya sudah dapat 30 juta. Ya, per hari. Ya, gitu. Nih. Nah, terus saham Adaro ini juga saya jadikan ya, ini bukan hanya trading saja, day trading ya. Bapak Ibu harus membedakan apa itu day trading, apa itu scalping, apa itu swing, dan apa itu position trading. Makanya di kelas kami itu saya bahas semuanya. Trik-triknya itu jangan disamaratakan. Ya. Lu apa Pak Firman kok pentingnya masuk di kelas Pak Firman? Jadi kalian itu biar risetnya itu murah. Maksudnya gimana Pak Firman? Jadi riset sendiri
Kalau kalian apa namanya ya ngikuti yang gratisan seperti itu ya memang betul, memang gratis, tapi biaya riset kalian itu mahal. Mahalnya kenapa? Ya sering loss, sering gagal dan banyak sekali mungkin banyak errornya, trading error. Ya, istilahnya itu adalah trading error. Atau nyangkut. Nah, Nah, disitulah uang sekolah kalian sebenarnya. Nah, tapi kalau dimasuk di kelas kami itu, jadi sudah punya rambu-rambu, kalian sudah bisa diawasi, bahkan dibimbing. Bagaimana pendapatan ini Pak Firman? Ya, seperti itu sih. Ya, kayak gitu. Nah, ini mengenai dari saham Adaro. Balarnya sudah saya ungkap, ya. Terus siapa yang main saya ungkap, laporan keuangan sudah saya ungkap ya. Nah ini kalau kalian itu pengen lihat dari beberapa sekuritas yang menyarankan untuk buy itu adalah 45 sekuritas. Kalian pakai sekuritas apa? Hmm? Ya, dan ini yang menyarankan Tuchel itu adalah 28 dan sell cuma 2. Potensinya ya ini ke harga tas ya. Seperti itu. Ini dari saham Adaro. Nah, buy. Ya. Nah, ini. Nah, yang di lapangan itu oh, terkait mengenai hal ini bagaimana Pak Firman ya? Karena beberapa macam dari beberapa aset manajemen itu mereka memberikan masing-masing. Nah, antara investor A sama investor B tetap beda-beda analisanya. Nah, inilah yang nanti menyebabkan kebingungan para investor pemula, khususnya Bapak Ibu semuanya. Waduh, ini bingung. Katanya ini. Dari kata-katanya itu yang menyebabkan Bapak Ibu bingung dan mungkin banyak nyangkutnya seperti itu. Nah, tapi kalau di kelas kami ya diajari ini pasar modal itu kalau sahamnya gerak itu caranya kayak gini ya, menurunkan barang atau markdown itu semua saya ungkap semuanya di kelas ya, seperti itu. Ini mengenai dari saham Adaro. Terus mengenai dari saham Adaro ini, dia salah satu saham yang bagi dividen rutin ya Bapak Ibu ya. Rutinnya setiap bulan apa? Nah, jadi member kami itu ada yang cuan juga dari dividennya kemarin ya, di bulan Januari dapat 300 juta. Ya, ini dari dividennya aja. Nah, saham Adaro itu kita ketik dulu ya, Adaro dalam 1 tahun itu bagi dividen 2 kali Bapak Ibu semuanya. Itu di bulan apa saja Pak Firman? Nah, ini itu sangat nyaman untuk Bapak Ibu yang usianya 30 tahun ke atas, yang notabene kalau kalian nyangkut dari saham Adaro itu kalian masih dapatkan dividen. Nah, saham Adaro itu selalu bagi dividen setiap bulan Januari sampai Juni. Sorry, Januari dan juga Juni. Ya. Nah, jadi dalam 1 tahun itu 6 bulan itu dia bagi dividen. Nah, kalau kalian itu nyicil dari bawah, kalian akan dapatkan 2, capital gain dan juga dividen. Nah, di saham-saham sekelas Adaro ini itu kalian bisa untuk average down, ya, bisa untuk average down. Nah, tapi kalau tujuannya untuk scalping ya jangan. Apa itu Pak scalping? Jadi scalping itu tradingnya hanya beberapa menit saja, cuan bungkus, tapi keluar masuk ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu semua dijelaskan di kelas kami ya, ini ya. Terus siapa sih yang megang? Nah saya itu lebih suka yang megang itu adalah Pak Garibaldi Thohir. Semua yang digarap beliau itu emitennya itu bagus-bagus dan yang pasti loyal ya. Ini presiden direkturnya. Loh, apa penting sih Pak Firman kalau kita itu harus melihat siapa yang ada di lapak tersebut? Penting Bapak Ibu. Karena satu sisi kalau kalian itu dalam pekerjaan ya, orang-orang yang paling atas itu sudah memikirkan hal itu semuanya. Bagaimana industri ini tuh bisa bertahan lah.
bisa profit lah seperti itu. Mereka sudah memberikan hal itu semuanya, ya. Dan akhirnya underwriternya itu ini ya, PT Dana Makmur, Dana Tama Makmur ini. Nah, kinerja dari saham Adaro ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, ya, saham Adaro ini pernah di harga 600-an ya, bisa terbang ke harga 3 ribuan. Adaro loh. Ya. Ini emitennya garapannya Pak Garibaldi Thohir. Ya, ini yang saya suka. Nah, Adaro arahnya kemana? Ke 4.250 itu untuk jangka panjang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari stok RSI-nya itu partisipan belinya itu sangat tinggi dan ini di luar ini. Makanya saham Adaro ini tuh ya sangat menarik untuk di buy. Seperti itu, ya. Gitu. Oke, strateginya Pak Firman mengenai dari saham Adaro ini. Berhubung saham kabar kami itu usianya 30 tahun ke atas dan didominasi para bapak-bapak ya yang pensiunan dan lain sebagainya, ini cocok sekali untuk Bapak Ibu, ya. Namun disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara entry-nya Pak Firman? Kalian bisa tunggu dulu di harga 2.945 sampai 2.864 ya, itu adalah posisi entry kalian ya. Itu entry untuk buy. Nah, cut loss untuk yang swing sama invest itu ada di harga 2.683. Itu yang untuk day trading ya, sorry, untuk yang day trading. Kenapa Pak Firman? Kalau harganya itu di bawah MA20, ini biasanya akan liar, ya seperti ini. Ya, ini liar, ya, ini liar. Tuh. Kecuali kalau kalian itu tujuannya untuk swing sama invest, dan di situ ada beberapa poin-poin penting. Nah, biasanya kalau untuk swing dan untuk invest itu ketika saham itu turun 10%, masukkan sesuai porsi yang ada. Misalkan saya masuk 100 juta, ya. Oh, ternyata turun 1-3%, saya belum masuk. Masuknya pas kapan teman? Dia 10%. 10%, 10%, 10%. Ya. Konsisten aja. Sesuaikan ya porsinya. Nah, biasanya investor pemula atau orang-orang yang awam masuk di dunia pasar modal itu money managementnya mereka nggak tertata. Mereka beli ya cuman entry saja, jebret kayak gitu. Ketika loss bingung, masih bagus nggak ya? Tuh, ya. Nah, untuk targetnya Pak Firman mengenai dari saham Adaro ini, ya, kalau kalian nggak sabar bisa jualan di harga 3.130. Kalau agak nyantai dikit di harga 37 serta di harga 4 ribuan. Nah, saham Adaro ini itu adalah karakternya siklikal ya. Jadi Bapak Ibu harus membedakan apa itu siklikal. Jadi antara support dan juga resistennya itu selalu tertutup. Nah, di sini kalau kita untuk tujuannya swing, ini Adaro ini sudah berada di MA5 dan juga MA20. Ya, ini menarik, ngacir. Tapi kalau kita lihat untuk stock exchange-nya dia sudah over. Nah, kita juga harus cek juga dari sisi volumenya. Volumenya menarik nggak ya? Volume. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Ini. Ya, bayarnya menarik sekali ini. Ya. Jumbo ini ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini kalau biru itu potensi belinya sangat tinggi, makanya saham Adorin itu langsung melejit nih. Ya. Dari harga 2000 sampai 3000. Ya, mantap sekali kan? Seperti itu. Ya.
Trading Pak Firman masih menarik nggak mengenai dari saham Adaro ini? Nah, kalau kalian itu trading, kalian bisa tunggu dulu di harga 3023, nanti targetnya di harga 3050 ya, dan untuk stop lossnya ada di harga 2000 atau 3000-an ya, mengenai dari saham Adaro ini. Jadi kalau untuk day trading atau scalpingan, kalian juga harus batasi resiko ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit review pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kalian akan masuk di prosedurnya seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.